Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Widi Lestari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan ini, kita akan membahas seluruh materi pada modul 1.1. Apa saja yang menjadi ringkasan yang saya buat? Yang pertama adalah sejarah pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1854, para bupati menginisiasi pendidikan di kabupaten. Namun, pendidikan tersebut hanya untuk calon-calon para pegawai. Dan di tahun yang sama, yaitu 1854, berdiri sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Dalam sekolah Bumi Putra tersebut, rakyat hanya diberikan pendidikan membaca, menulis, dan hanya seperlunya saja. Hanya mendidik orang-orang pembantu yang mendukung usaha dagang mereka. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang saling mengikat, di mana keduanya bertujuan untuk membentuk peradaban. 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama kodrat keadaan, yang kedua prinsip melakukan perubahan, yang ketiga budi pekerti. Untuk kodrat keadaan, yang terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan tempat bermain atau tinggal seseorang, di mana kodrat tersebut dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan seseorang atau kelompok, di mana tempat satu dengan tempat yang lain memiliki keadaan alam yang berbeda-beda. Sedangkan kodrat zaman yaitu di mana kodrat tersebut ditentukan oleh waktu. Jadi apabila suatu tempat walaupun dengan alam yang sama, budaya yang sama, tetapi ketika itu ada kodrat zaman, maka kemungkinan keadaannya pun akan berbeda. Kerangka perubahan selanjutnya menurut KHD yaitu prinsip melakukan perubahan yang terbagi menjadi 3, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas artinya di mana kita selalu kontinu atau terus-menerus. Kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat sebelumnya. Sehingga ketika kita melakukan perubahan, kita harus melakukannya secara kontinu. Perubahan selanjutnya yaitu konvergensi, di mana perubahan harus menuju titik kemanusiaan, di mana pendidikan harus memanusiakan manusia, sehingga ketika kita melakukan perubahan maka kita tidak boleh lupa bahwa tujuan kita adalah mencapai titik kemanusiaan. Asas trikon yang selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga adalah konsentris, di mana pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar atau murid. Jadi ketika kita melakukan perubahan, kita tidak boleh lupa bahwa ada keragaman siswa di situ dan kita harus menghargainya. Kerangka perubahan selanjutnya itu budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak kemanusiaan, sehingga menimbulkan tenaga, di mana budi pekerti terbagi menjadi 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karya. Dalam ketiga komponen tersebut harus seimbang, sehingga pendidikan harus holistik dan seimbang, tidak boleh timpang. Apabila kita sebagai seorang pendidik melakukan perubahan-perubahan pendidikan berdasarkan kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara, kita pasti yakin kita akan menghasilkan putra dan putri penerus bangsa yang luar biasa, di mana putra dan putri itu memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Mereka adalah insan-insan yang penuh dengan kebijaksanaan. Selain daripada itu, 2 hal penting dalam pendidikan yang perlu kita perhatikan.
Yang pertama adalah pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih budaya, di mana siswa dan siswi adalah benih-benih yang kita tanam, sehingga kita tidak boleh lupa bahwa benih-benih tersebut merupakan modal bangsa Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, yaitu pendidikan tidak boleh statis. Pendidikan harus terus menjawab tantangan zaman, sehingga dalam pendidikan kita akan selalu berkembang mengikuti tantangan zaman. Sehingga dalam hal ini kita sebagai seorang pengajar hendaknya yang pertama meyakini bahwa siswa memiliki kelebihan masing-masing. Yang kedua, pendidikan tidak boleh statis. Pendidikan harus terus menjawab tantangan zaman. Dan yang ketiga, sebagai seorang pengajar, tugas kita adalah menuntun siswa, bukan memaksa siswa. Yang keempat, yaitu dalam teknik mengajar hendaknya kita memperhatikan kebutuhan dan keadaan murid, serta menggunakan metode yang menyenangkan sehingga murid yang merdeka dan bahagia menuju insan-insan yang mulia. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh pelaksanaan pembelajaran yang pernah saya lakukan untuk memerdekakan murid di dalam kelas. Pembelajaran ini pernah saya lakukan di dalam kelas saya, dan harapan saya dengan kegiatan melakukan atau mengikuti calon guru penggerak ini menghantarkan saya menjadi guru-guru yang sangat disukai oleh siswa di dalam kelas. Video ini merupakan salah satu contoh video saya ketika saya mengajar di kelas, yaitu saya memberikan materi yang mengasihkan, yaitu materi tentang kerjasama, di mana kerjasama membutuhkan peran yang besar antara anggota satu dengan anggota yang lain, sehingga ketika siswa itu kompak maka akan bisa menjadi pemenang. Selanjutnya yaitu kegiatan di sekolah. Karena saya adalah kesiswaan, saya melibatkan siswa-siswa mengeksplor diri sesuai bakat dan minat siswa, sehingga pembelajaran seperti tari, kemudian dan sebagainya ini menjadi lebih menyenangkan, sehingga secara tidak langsung siswa belajar tentang budaya yang ada di negara kita. Selain daripada itu juga ada kegiatan, yaitu kegiatan kebersamaan satu sekolah. Ketika siswa ada event-event tertentu, maka kita melakukan eksplor terhadap siswa-siswa, sehingga siswa bisa belajar sekaligus mengeksplor dirinya sesuai bakat dan minat siswa itu sendiri. Demikian tadi beberapa video dan materi yang sudah saya sampaikan. Semoga saya menjadi guru yang hebat luar biasa. Amin ya robbal alamin.